Pemirsa, kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kodok dengan kreasi handmade. Kita akan membuat dengan bahan-bahan yang cukup sederhana yang bisa kita buat di rumah kita sendiri, yang mana tahapan ini bisa dicontoh oleh pemula maupun teman-teman yang hobi dalam berkreasi. Langkah pertama, siapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Cutter sebagai pemotong, kemudian gunting untuk memotong sketsa, kemudian beberapa alat yang digunakan untuk melubangi barang yang fork yang tadi sudah kita buat nanti. Berikutnya untuk pewarna, kita bisa gunakan bahan-bahan alat tulis yang ada di rumah kita. Kita bisa menggunakan ballpoint dengan kondisi yang standar, dia yang dapat digunakan yang anti air dan bisa digunakan tahan lama. Ini untuk marker, yang ini adalah tipe untuk golf, ini adalah warna kuning, dan ini warna hitam untuk warna dasar. Nanti ketika Anda memiliki bahan yang warnanya memang putih atau perlu dipola sendiri. Dan ini satu rumbai nanti yang kita bisa gunakan sebagai bahan aksesori pada saat fork yang kita buat tadi sudah menjadi bentuk yang sempurna. Berikutnya, siapkan bahan berupa spons. Ini bisa kita peroleh di beberapa toko, dan memang ini kondisinya pun bisa kita ambil di beberapa tempat. Mungkin Anda menemukan di jalan dari bahan-bahan yang tidak digunakan, ini pun bisa kita ambil. Kemudian potong menurut ukuran yang Anda kehendaki dengan dimensi ukuran tinggi dan lebar minimum itu 7-5 cm, sehingga pola yang akan kita buat nanti untuk membentuk kodok yang akan kita bentuk cukup standar, tidak terlalu kecil atau susah saat kita membuatnya nanti. Berikutnya kita siapkan juga pola bentuk yang akan kita kreasikan ke dalam handmade tadi. Kita siapkan gunting, kemudian kita juga bisa mengambil gambar tersebut yang sudah kita gunting atau dari pola yang Anda sukai, bentuk seperti apa yang akan Anda hendaki pada saat membuat frog nanti. Baik, berikut akan kita mulai langkah-langkah pembuatan dari awal. Akan saya ajarkan ke pemirsa. Yang pertama, bahan spons tadi kita potong berdasarkan ukuran yang kita kehendaki dengan tebal standar dan ukuran yang sedemikian. Upayakan pemotongan halus sehingga nanti pada saat kita membentuk hasilnya akan lebih mudah untuk kita pola. Setelah kita potong bentuk seperti ini, maka kita ambil, siapkan maket yang tadi sudah kita bentuk dari pola gambar tadi seperti ini. Nah, ini kita potong dengan gunting supaya nanti pola ini bisa kita tempelkan di sini sehingga kita bisa meniru dari bentuk yang kita kehendaki. Kita lakukan yang seperti saya sampaikan tadi, kita pasang di sini. Ini yang sudah saya potong, kemudian kita pasangkan seperti ini, pemirsa. Kemudian ambil satu alat tulis, kita bentuk polanya di atas bantalan yang sudah kita potong tadi. Dengan berlahan, dengan pola yang kita kehendaki ini nanti menjadi dasar dari awal kita membuat kreasi ini. Dan tentu ini menjadi pola dasar yang teman-teman kehendaki. Sudah seperti ini terbentuk. Bagian-bagian ini yang tidak gunakan akan kita buang, kita rapikan menggunakan cutter. Dan ini adalah bentuk fork yang nanti akan kita buat. Ini secara pola dia sudah terbentuk seperti ini. Inilah bentuk kodok yang nanti akan kita ikutin pola. Nah, dari hasil ini kita bisa mengkreasikan sendiri dengan pola seni yang kita miliki. Kita potong menurut bagian-bagian yang tidak kita gunakan. Akan kami ajarkan cara memotongnya.
ambil cutter yang cukup tajam, dan kita berharap ini cukup hati-hati karena akan berisiko terkena tangan. Gunakan sarung tangan agar kondisinya rapi. Kemudian potong menurut bagian yang tidak kita gunakan. Kita potong. Kemudian pola samping kita potong. Seperti ini. Kemudian kita lanjutkan hingga dia terbentuk pola awal dasar yang kita kehendaki. Kita bentuk lagi. Kita potong. Kita teruskan hingga pola ini terbentuk pola-pola yang mendekatin dengan bentuk awal yang tadi memang sudah kita contohkan. Kita tidak perlu ragu atau takut dengan hasil yang kita dapat nanti, karena pola ini adalah masih pola dasar, dan ini bisa kita bentuk dengan kesesuaian yang kita kehendaki nanti. Teman-teman bisa mulai dari mana akan kita memotong. Setelah terbentuk seperti ini, kita bisa memulai membentuk pola dasar bentuk kata yang secara bentuk dia adalah oval. Jadi nanti akan kita ikutin dari mana kita harus mengambil sisi yang harus kita buang. Kemudian setelah terbentuk seperti ini, rekan-rekan mungkin lebih mudah akan melihat bahwa hasilnya sudah bisa kita mulai untuk membentuk pola dasar. Setelah terbentuk pola seperti ini, maka kita akan mencoba mulai memasukin tahapan berikutnya, yaitu membentuk body. Dari yang sudah ada ini kita bentuk bodinya. Kita coba beranikan saja. Kita mulai dari sisi belakang. Kita potong. Kita rapikan. Nah, cara memotong juga, bila rekan-rekan menggunakan cutter yang kurang tajam, hasilnya nanti tidak maksimal, akan terbentuk goresan seperti ini. Dan ini akan menyulitkan pada saat kita membentuk karakter dari kata itu sendiri. Untuk itu maka perlu cutter yang memang bentuknya yang cukup tajam, sehingga nanti pada saat kita menggunakan dia sudah halus. Jadi tidak perlu lama kita mempoles atau membentuk karakter-karakter yang lain. Kemudian kita lanjutkan, kita ambil pola depan, sama halnya dengan demikian. Kita tidak perlu ragu, kita potong menurut pola yang kita kehendaki. Kemudian di sisi kanan juga begitu, kita ambil sisi atas. Dengan kreasi yang kita miliki, kita bisa mempola, mengkreasikan bentuk yang kita kehendaki agar terbentuk seperti apa yang kita inginkan. Secara garis besar katak bentuknya sampai seperti ini. Kemudian di bagian muka juga bisa kita bentuk. Seperti ini teman-teman. Ini bentuk dasar yang sudah kita coba buat seperti ini. Ya, nantinya dari sisi inilah akan kita warnai menggunakan alat tulis tadi agar bentuknya ini menjadi sempurna. Dan teman-teman bisa lebih aktif lagi, ini dihaluskan lagi bagian-bagian yang mungkin masih perlu dirapikan lagi hingga terbentuk dari karakter kata itu sendiri akan muncul nantinya di sini. Oke, kita lanjutkan lagi proses berikutnya dengan pola yang seperti ini. Kita ambil bahan yang cukup sederhana, dan ini kita gunakan pilih yang warnanya terang supaya nanti pada saat kita menghasilkan karya ini memang benar-benar dia menjadi karya yang sangat baik. Teman-teman bisa mencoba dulu, kemudian kita beranikan, kita ambil sisi mana yang kita kehendaki, kita kasih warna. Kita warnai.
sampai ke bentuk akhir yang nantinya rekan-rekan semua inginkan. Diratakan. Tambahkan terus, karena tipe ini dia cukup menyerap dari yang kita gunakan, sehingga kita perlu kesabaran pada saat kita memberikan warna dasar. Kreatif bentuk ini sudah terbentuk dari awal, sehingga teman-teman kalau memang inginkan warna dasar awalnya kuning, maka kita beri warna yang lebih maksimal, warna kuning. Warna seperti ini. Kita teruskan. Nah, sedikit secara pola dia sudah terbentuk gambar yang kita inginkan. Seperti apa bentuk nanti kata yang akan kita bentuk. Teman-teman mungkin secara personal teman-teman bisa melihat sendiri hasil sementara seperti ini. Nah, nanti di sini juga bisa kita bentuk karakter dari bentuk mulut. Dari bentuk mulut dia akan seperti ini. Akan kita bentuk demikian. Mungkin dari sini teman-teman berlahan bisa mencobanya terlebih dahulu dengan bahan yang saya ajarkan tadi. Kemudian kita siapkan bahan-bahan lain yang akan kita gunakan dalam proses berikutnya. Jangan lupa bahan yang kita gunakan kita tutup dulu dan kita tunggu dia mengering sampai bahan ini benar-benar bagus. Nantinya pada saat kita menggunakan tahapan berikutnya terbentuk pola yang baik. Kemudian setelah bahan yang kita gunakan ini cukup kering, kita bisa melanjutkan proses berikutnya. Dan teman-teman tentu mungkin perlu kreasi untuk membentuk nanti dasar ujung, yang mana nanti di sini kita perlu mengasih rumbai, dan di bagian sini adalah untuk pengait kail. Nah, di sini yang perlu diperhatikan bahwa kita gunakan bahan yang cukup tajam untuk melubangin di sisi belakang. Tekan ke belakang hingga dia nanti menembus ke ujung depan sampai di sini. Kita lubangin karena ini cukup keras, sehingga kita perlu tenaga ekstra agar hasil yang kita bentuk nanti tercapai dengan baik. Kemudian di sisi belakang juga demikian, kita gunakan bahan ini untuk melubangin agar nanti pada waktu kita memasang rumbai aksesoris kondisi sudah terbentuk. Demikian. Kita lubangin. Di saat seperti ini warna cat masih cukup basah, dan ini nanti kita bisa timpal lagi beberapa kali supaya hasil ini nanti maksimal, karena ini masih warna dasar. Kemudian kita lanjutkan, kita lepas dengan hati-hati karena ini cukup berbahaya. Hati-hati teman-teman yang memang belum terbiasa menggunakan alat seperti ini, mohon lebih hati-hati lagi. Nah, kemudian setelah beberapa jam kemudian, kita bisa melihat hasilnya dengan karakter yang lebih kecil. Dengan pola yang kita harapkan tadi, kita bisa membentuk karakter seperti ini. Tadi yang kita bilang itu kail yang ukuran besar, kita masukkan melalui lubang dalam, dan kita sudah persiapkan juga ini untuk penempatan aksesoris rumbai-rumbai yang kita inginkan. Nah, rekan-rekan semua bisa mencoba seperti ini dengan mudah. Setelah jadi bentuk seperti ini dengan kreasi warna desain yang kita kehendaki, dengan warna bintik-bintik, warna dasar dan sebagainya, kemudian kita pasang kailnya, kita tambahkan aksesoris seperti ini. Dan ini bisa kita dapatkan di beberapa toko pancing yang kita tidak perlu mengambil keseluruhan, namun kita ambil beberapa warna yang nantinya akan memberikan warna yang lebih sensitif setelah barang tersebut kita buat, sehingga akan lebih
menarik bila dilihat oleh pemangsa pada saat kita nanti menggunakan, pada saat kita memancing nanti. Kita persiapkan, kita kumpulkan seperti ini bahan-bahannya, dan ini kita ukur, bentuk dari ukurannya kita samakan. Kita ambil seperti ini. Kemudian cara memasukkannya, lubang yang sudah kita siapkan lagi menggunakan alat bantu senar yang dengan ukuran yang sedang, kita masukkan ke dalam lubang tersebut. Dengan pola ini akan lebih memudahkan kita memasukkan rumbai-rumbai ini ke dalam bodi kata yang sudah kita buat. Kemudian kita masukkan secara perlahan seperti ini. Kemudian kita tarik, jangan lupa ditarik ujung, jangan sampai lepas. Kemudian kita tarik berlahan, tarik hingga muncul ke ujung berikutnya. Nah, dengan pola ini dia sudah terbentuk rumbai-rumbai yang kita inginkan. Kita atur, atau terkadang semua ada yang memang lebih hobi dengan ukuran pendek, bisa kita potong. Kita menggunakan gunting, kita bisa potong. Kita memang masih Anda lebih kreatif dengan warna seperti ini, ya kita biarkan seperti ini. Nah, secara fungsi bahan yang kita buat ini sudah selesai. Ini ada cara rumbai-rumbai, dan kegunaannya nanti pada saat kita menggunakan dia bisa berfungsi seperti halnya kita memiliki kodok buatan yang kita beli. Nah, demikian rekan-rekan, kita bisa bandingkan. Ini adalah hasil karya buatan dan ini ada hasil karya pabrikan, yang mana secara kebutuhan memang kita bisa membuat sendiri dengan kreasi kita. Dan ini lebih elastis, bisa kita gunakan, dan ini juga kita bisa gunakan sama. Yang penting teman-teman punya ide dan bakat yang memang bisa kita terapkan di sini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa dicontoh bagi rekan-rekan yang memang ingin membuat karya agar inspirasi dan keinginan Anda membentuk pola-pola seperti ini bisa terbentuk. Selamat mencoba, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda dan bisa Anda coba di rumah. Sukses selalu untuk Mancing Mania.